Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel kami, channel Utu Gadget. Channel yang membahas di dunia teknologi dan gadget sehingga membuat hidup kalian menjadi lebih inspiratif, inovatif, dan tentunya lebih produktif. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai sebuah smartwatch Amazfit GTS 2 Mini yang menurut saya sangat bisa jadi pilihan kalian yang memang pecinta smartwatch kotak, super ringan, display yang premium, baterai yang awet, dan fitur-fitur yang tentunya bagus banget. Oke, langsung aja kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari GTS 2 Mini ini. Baik, pertama-tama saya akan bahas mengenai build quality dari jam ini yang sebenarnya sudah saya bahas juga di video unboxing lalu. Tapi kita ulang sedikit aja ya. GTS 2 Mini ini terbuat dari aluminium alloy dengan finishing hitam doff dengan ukuran kurang lebih 40 mm atau 1,55 inch dengan sentuhan 2,5 D glass anti fingerprint coating dan pelindungan Gorilla Glass kasih kesan yang solid dan premium. Ditambah bobotnya yang sangat ringan, cuma 19 gram aja. Sudah bisa menjadi garansi kenyamanan saat digunakan sehari-hari. Nice. Walaupun memang ada juga orang yang lebih suka jam dengan bobot yang berat, termasuk teman saya ini. Baik, masuk ke bagian displaynya. Dibekali dengan layar tipe AMOLED 354x306 pixel dengan kerapatan 301 ppi dengan brightness sampai 450 nits serta 100% NTSC saturation color sudah bisa menjamin layar akan sangat vivid, vibrant, hitamnya juga pekat dan sangat aman dan nyaman saat digunakan. Serta posisi displaynya itu loh yang tergolong sangat presisi antara sisi kanan, kiri, atas, dan bawah bezelnya. Mantap. Baik, bahas sedikit mengenai strapnya berbahan silikon rubber berwarna hitam dengan ukuran 20 mm memberikan kesan yang halus, lembut, dan juga terasa elastis. Sepemakaian saya selama 1 mingguan ini tergolong sangat nyaman ya, dan tentunya strapnya juga bisa diganti-ganti sesuai dengan ukurannya yakni 20 mm. Lanjut bahas mengenai notifikasi yang masuk, misalkan WhatsApp atau pesan SMS. GTS 2 Mini ini sudah memberikan karakter serta jumlah huruf yang lengkap dan banyak, serta terbaca dengan sangat jelas. Namun sangat disayangkan jam ini belum bisa melakukan balas pesan secara langsung dikarenakan prosesornya yang memang belum proper. Baik teman-teman, begitu pula dengan panggilan masuk, jam ini hanya mampu mendeteksi notifikasi panggilan default dan belum bisa mengangkat secara langsung, hanya bisa menolak panggilan dan memberikan balas cepat aja. Beda dengan GTS 2 yang sudah bisa mengangkat telepon secara langsung. Lanjut, GTS 2 Mini ini juga belum bisa menerima panggilan masuk via WhatsApp. Nanti baru akan ada notifikasinya jika panggilan tidak terangkat oleh kita. Nah, ini sih menurut saya menjadi salah satu kekurangan fatal dari GTS 2 Mini ini. Padahal misalkan FM08 smartwatch yang harganya nggak sampai 400 ribuan aja sudah bisa melakukan hal ini. Selanjutnya, jam ini memiliki fitur musik control yang terasa sangat presisi dan akurat saat digunakan. Kita bisa melakukan play, pause, next preview dengan sangat baik. Nice. Dan menjadi lebih inspiratif, inovatif, dan tentunya lebih produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di. Nah, bahas sedikit mengenai hal menarik yang bisa jadi nilai positif dari GTS 2 Mini ini adalah sensor kesehatannya yang bisa dikatakan cukup akurat dikarenakan heart rate-nya tidak akan aktif jika tidak digunakan di pergelangan tangan kita. Dan yang lebih bagus lagi adalah untuk pengukuran kadar oksigen dalam darah atau SpO2-nya atau juga pengukuran tingkat stresnya. GTS 2 Mini ini memberikan arahan agar kita tetap memposisikan layar ke atas, memasang jam dengan kuat dan benar sesuai dengan posisinya, serta tetap diam dan tidak bergerak. Dan saat melakukan pengecekan, maka ketika kita tidak mematuhi ketiga peraturan ini, maka sensor jam tidak akan aktif. Ini sih menurut saya termasuk sangat mantap ya.
Baik, selanjutnya jika kita mau melakukan aktivasi GTS 2 Mini ini, maka kita bisa pairing dengan aplikasi Zip berwarna hitam yang bisa di-download di Play Store tentunya. Nah, seperti biasa, pada bagian berandanya terdapat jumlah langkah yang telah kita lakukan hari ini dan juga jumlah kalori yang terbakar. Kemudian ada juga rekap kondisi detak jantung harian kita yang termonitoring 24 jam, ada juga kadar stres, ada juga PAI yang berfungsi melakukan asesmen kondisi kesehatan kita berdasarkan aktivitas harian dan pengukuran heart rate serta SpO2-nya. Di sini ada juga sleep monitoring yang tentunya akan aktif jika kita gunakan jam saat beristirahat. Selanjutnya yang paling menarik adalah untuk para wanita, adanya fitur siklus haid yang terdeteksi dengan akurat. Di sana juga akan memberikan informasi tentang masa subur berikutnya, tanggal ovulasi berikutnya, dan tanggal menstruasi selanjutnya. Di video unboxing juga sudah saya jelaskan bagaimana cara men-setting di siklus ini atau di fitur ini, sungguh sangat mudah teman-teman. Baik, lanjut ke bagian profil. Di sini terdapat toko yang dimana berisi watch face yang bisa kita tambah dan watch face-nya tergolong colorful dan banyak banget pilihannya. Namun yang disayangkan GTS 2 Mini ini belum bisa melakukan kustomisasi watch face. Selanjutnya masuk ke bagian notifikasi dan pengingat. Di sini terdapat panggilan masuk yang bisa kita aktifkan. Ada juga notifikasi aplikasi yang tergolong lumayan banyak aplikasinya yang support dan bisa kita tambah juga. Selanjutnya ada juga pengingat berdiri, SMS masuk, serta notifikasi target yang bisa kita aktifkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nice. Selanjutnya ada juga getaran notifikasi masuk. Yaps, ke jam ini belum punya speaker, maka notifikasinya pure hanya getaran aja. Beda dengan GTS 2 yang sudah punya speaker. Di sini bisa kita setting juga mulai dari panggilan masuk, alarm, notifikasi aplikasi, pengingat berdiri, SMS masuk, notifikasi target, agenda yang semuanya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Lanjut ke bagian kesehatannya. Di sini kita bisa mengaktifkan mulai dari monitoring heart rate 24 jam, pengingat detak jantung, monitoring tidur, monitoring kualitas nafas saat tidur, serta terakhir adanya monitoring stres selama 24 jam. Ada juga pengaturan jam yang berisi posisi jam dan bahasa sistemnya. Kemudian di bawahnya terdapat widget kecil berupa agenda, alarm, cuaca, dan jam dunia. Yang keempat widget ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Selanjutnya ada juga cari jam, dapat temukan jam, berbagi detak jantung saat olahraga, buka layar kunci, batas pengikatan, yang semuanya bisa teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, membahas mengenai sport tracker dari GTS 2 Mini ini sebenarnya menarik banget. Sudah memiliki GPS yang terintegrasi di dalam jamnya. Setelah saya tes tanpa menggunakan HP yang terkoneksi dengan jam, GTS 2 ini ternyata masih mampu melakukan tracking lokasi dan jarak yang kita lalui. Serta data-data yang dikasih GTS 2 Mini ini tergolong sangat lengkap. Serta GTS 2 Mini ini juga sudah mampu dikoneksikan menggunakan Strava, mantap, dan mampu berjalan dengan sangat baik. Ditambah adanya 70 lebih sport tracker yang dipunya sama GTS 2 Mini ini menjadikan jam ini cocok banget menemani aktivitas berolahraga kalian. Data indikasi sama GTS 2 Mini ini saat berolahraga juga terasa sangat lengkap, mulai dari total jarak tempuh, durasi latihan, jarak langkah, kalori terbakar, kecepatan rata, detak jantung rata, total pendakian, total naik, dan total turun. Selanjutnya ada juga diagram heart rate, diagram kecepatan, kondisi detak jantung. Mantap. Baik, masuk ke bagian yang saya suka adalah jam ini memiliki daya tahan baterai yang tergolong awet. Sepemakaian saya selama seminggu ini dan dengan AUD yang nyala, jam ini mampu menyisakan baterai di 15% dan ini tergolong awet dengan bermodal kapasitas baterai yang hanya 220 mAh aja. Dan tentunya keistimewaan GTS 2 Mini ini adalah fitur 5 ATM-nya yang mampu diajak berenang sampai di kedalaman 50 meter selama kurang lebih 60 menit. Dan video waterproof testnya juga sudah saya upload di channel ini dan bisa teman-teman cek di kolom deskripsinya juga.
Baik teman-teman, sedikit bahas mengenai Always On Display di GTS 2 Mini ini. Berbeda dengan GTS 2, GTS 2 Mini ini memiliki Always On Display yang hanya bisa melakukan dengan dua model, yaitu model digital dan model analog, dan tidak support Always On Display yang mengikuti watch face yang telah kita pilih. Baik, terakhir, sesuai dengan janji saya di awal, inilah sedikit tabel mengenai perbedaan spesifikasi dari GTS 2, GTS 2e, GTS 2 Mini, GTR 2, dan GTR 2e. Baik, kesimpulannya GTS 2 Mini ini kasih kesan smartwatch yang super ringan, build quality yang premium, sertifikat 5 ATM, fitur kesehatan yang akurat, fitur olahraga yang juga termasuk lengkap dan akurat, memberikan kualitas display yang memanjakan mata, serta baterai yang tergolong awet. Namun disayangkan hanya pada bagian notifikasi, yang dimana GTS 2 Mini ini belum bisa melakukan banyak hal pada bagian notifikasi ini. Baik teman-teman, mungkin itu video dari kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Terus support kami dengan klik tombol subscribe, like, dan share teman-teman. Utu Gadget pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.